I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam, salam, salam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat pagi untuk saudara-saudara kita yang berada di New York dan Kanada. Selamat sore bagi saudara-saudara kita yang berada di Eropa, terutama Jerman dan sekitarnya. Dan selamat petang menjelang malam bagi saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah, dan tentunya selamat malam bagi saudara-saudara kita yang bergabung dari Indonesia. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat bergabung kepada saudara-saudara juga yang menyaksikan pembelajaran kita melalui siaran langsung di channel YouTube Cahaya Firman Plus, dan juga bagi yang menyaksikan melalui siaran ulang nanti. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Sejarah Penebusan di Sema Adonai. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas karunia dan anugerahnya, juga untuk penyertaannya serta perlindungan Tuhan di sepanjang bulan Januari di awal tahun 2026 ini, sehingga kita boleh hadir hari ini. Bersyukur juga bahwa kita diberi kesempatan untuk berjumpa dan bersekutu kembali di channel Sema Adonai untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema pembelajaran hari ini adalah pembelajaran sejarah penebusan dari Raja-Raja Israel Utara, diambil dari buku Sejarah Penebusan seri keempat. Kali ini kita akan mempelajari bagian yang terakhir dari buku seri keempat ini. Buku ini ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Dr. Ministry, yaitu suatu penyusunan penyampaian yang secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia. Dan untuk tema hari ini, seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya, akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, MDiv Dr. Ministry, yang hari ini merupakan sesi dari terakhir dari buku ini. Baik, sebelum kita menerima pengajaran hari ini, kita akan memohon pimpinan Tuhan dan penyertaannya dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kita hikmat, kerendahan hati, serta boleh membuka mata hati kita, telinga kita, dan pikiran rohani kita. Untuk itu kita akan mengangkat doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Aling. Silahkan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Ratna. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kembali Bapak adakan bagi kami satu hari lagi di hari ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk mengisi hari ini sekali lagi. Terima kasih ya Bapak untuk segala pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan bimbingan-Mu sepanjang hari bagi kami. Dan juga terima kasih dan puji syukur kami ucapkan karena kembali kami dapat berkumpul dalam kelas Sema Adonai malam ini dalam keadaan sehat, untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, biarlah kiranya Engkau juga selalu menyertai kelas pembelajaran kami ini. Dan juga berkatilah Ibu Ratna yang menjadi moderator malam ini ya Tuhan. Mampukan Ibu Ratna untuk dapat memimpin kelas ini dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga untuk mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat kami selama pembelajaran kelas ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Alida yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Alida,
dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Alida dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini ya Tuhan, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dan juga berikanlah kami hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Alida dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Dan meteraikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya, dan mampukan kami juga untuk selalu mau merenungkan, melakukannya di dalam kehidupan kami, dan mewartakan serta mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinanmu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kembalikan Bu Aling. Ya, terima kasih Ibu Aling untuk pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan melihat profil dari pembicara kita, Ibu Alida. Untuk itu kami minta operator untuk menayangkan videonya. Silahkan. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Dimin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Brick Theological Seminary dan Graduate School, Orlando, Florida, USA. Pelayanan, melayani KTB ibu-ibu di Jerman sejak Februari tahun 2022 sebagai pengajar melalui Zoom meeting. Sebagai penatua di GPPSI Jakarta, sebagai kepala sekolah minggu di GPPSI Jakarta. Beliau juga mentraining para guru-guru sekolah minggu dari berbagai denominasi gereja di beberapa kota di Indonesia. Ya, terima kasih Ibu Aling. Demikianlah profil dari pembicara kita hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan menyapa terlebih dahulu pembicara kita. Selamat malam Ibu Alida, apa kabarnya? Selamat, baik, semuanya sehat. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa baik. Selalu menjaga Ibu beserta keluarga Ibu. Dan baiklah saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan memulai pembelajaran hari ini, dan yang akan membantu nanti membacakan firman Tuhan Ibu Alida, yaitu Ibu Dewi. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya share screen dulu. Ya, jadi hari ini adalah pelajaran yang terakhir ya, dari buku seri yang keempat ya, Sejarah Penebusan ya. Ini tentang raja-raja, yaitu dari Raja Salum sampai dengan raja terakhir yaitu Raja Hosea ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan, tabel sebelah kanan ya, di 2 dinasti yang lama itu hanya dinasti 4 sama dinasti kelima ya, yaitu dinastinya Omri ya. Dinasti Omri sama dinasti Yehu ya. Sedangkan kalau kita lihat di awal ini ya, perebutannya tatanya terlalu cepat ya. Nah, sekarang setelah dinasti Yehu ini semakin bobrok ya kalau kita lihat, karena semakin cepat lagi ini penggantian dinastinya, kita lihat di sini ya. Jadi kita akan membahas langsung dari Salum sampai dengan Hosea. Yang pertama adalah Salum.
Salum ini hanya memerintah selama 1 bulan. Nah, kalau kita lihat di tabel sini, ya, bisa dibaca dulu Ya. ayatnya, Bu Dewi. 2 Raja-Raja 15 ayat 13 sampai 14. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia, Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu, majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Iya, bulan lalu kita sudah belajar bagaimana Salum ini membunuh Sakaria, ya, membunuh Sakaria, dan Sakaria adalah dinasti yang terakhir, ya, dari dinasti Yehu, ya, dinasti Yehu yang keturunan yang terakhir, ya. Nah, tapi dia hanya memerintah selama 1 bulan dan kemudian dibunuh lagi, ya, seperti itu. Nah, kita lihat Salum arti namanya adalah reward atau damai, ya. Tapi Salum tidak menjalani kehidupan yang seperti arti namanya. Nah, khusus untuk Salum ini, ya, biasanya kalau di dalam catatan kitab raja-raja itu ada tulisan selebihnya dari riwayat bla 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 dan segala yang dilakukannya bla 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 tertulis di kitab raja-raja bla bla bla, seperti itu. Tetapi untuk Salum, ya, enggak ada, agak sedikit berbeda. Yang dibilang hanyalah dan persepakatan yang diadakannya. Ya, di ayat 15 jelaskan dikatakan selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya. Berarti kita lihat di sini satu ayat ini menggambarkan apa? Bahwa satu-satunya prestasi dari Salum, ya, yaitu hanyalah persepakatan untuk membunuh Sakaria. Seperti itu. Sekarang kita mau lihat, ya, ketika Salum membunuh Sakaria, dikatakan apa? Dia membunuh dia itu Sakaria, ya, di Yepleam, ya, yang mana dalam bahasa Inggris artinya in front of the people, ya, di hadapan rakyat, ya. Nah, kemudian dia menjadi raja menggantikan Sakaria. Nah, begitu juga saat Menahem, ya, membunuh Salum, ungkapan yang sama juga ditulis seperti demikian. Berarti ini memperlihatkan apa? Bahwa Salum sudah menerima ganjaran yang setimpal atas perbuatannya yang telah membunuh Sakaria. Ya, jadi kita lihat perbuatannya ini menjadi seperti arti namanya, artinya ganjaran, seperti itu, ya. Nah, seperti Salum, ya, ini mengajarkan apa? Bahwa Allah mengganjarkan kita sesuai dengan perbuatan kita. Itu tulis di Ayub 34 ayat 11, Matius 16 ayat 27, Hosea 4 ayat 9. Jadi apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Ya, Galatia 6 ayat 7. Nah, kemudian berikutnya adalah Menahem. Ya, bisa dibaca Bu Dewi? Ya, 2 Raja-Raja 15 ayat 17 sampai 18. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Iya, jadi kita lihat di sini ini Menahem, ya. Dia memerintahnya 10 tahun, ya. Nah, di sini dia sempat dengan Menahem dengan anaknya Pekahya, ya. Ada dua keturunan. Nah, kita lihat, ya, bahwa semakin lama semakin banyak, ya, perebutan takhta kerajaannya. Ini berarti memperlihatkan bahwa kerajaan Israel Utara udah semakin menuju kepada kehancuran. Nah, Menahem itu artinya penghibur atau penenang. Tetapi dia tidak menjadi penghibur bagi rakyatnya, malah dia menindas rakyatnya. Nah, di sini ada 2 catatan tentang pengangkatan Menahem, yang mana kemudian oleh Pendeta Abraham Pak itu dikupas, ya. Ada penyusunan yang pertama di dalam sejarah dunia tentang Menahem ini, ya. Jadi kita lihat siapa itu Menahem. Menahem ini sebenarnya adalah pemimpin yang berkuasa atas wilayah Tirsa. Ya, atas wilayah Tirsa. Jadi waktu itu untuk membunuh raja, kan Raja Salum itu adanya di Samaria, di ibu kota Samaria. Jadi dia dari Tirsa dia pergi ke Samaria.
Kemudian dari situ dia menyerang juga Tifsah. Ya, coba kita lihat di sini ayatnya tolong dibacakan. Ya, 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-16. Pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Iya. Nah, di sini kata dimusnahkannya itu bentuk kata kerjanya itu belum selesai, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini ketika Menahem ini menyerang Tifsa itu memerlukan beberapa waktu, ya, selama suatu masa yang mana di Alkitab tidak ditulis berapa lama, ya. Karena biasanya kalau kita baca sejarahnya Yehuda, nanti juga Israel ketika pengepungan tuh bisa aja seperti nanti di zaman Hosea pengepungan hampir 3 tahun, ya kan, seperti itu. Jadi ada waktu yang cukup lama seperti itu, ya. Ada waktu suatu masa yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Nah, jadi kita lihat di sini orang-orang penduduk Tifsa itu tidak mau buka pintu, ya, meskipun dikepung, ya. Jadi mereka melawan dengan gigih. Tetapi pada akhirnya mereka menyerah. Ya, mereka menyerah dan ketika pintunya dibuka, maka katanya Menahem sampai bilang apa? Dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Ini kalau kita lihat dibandingkan dengan raja-raja yang lain, ini adalah sangat sadis, ya. Sangat kejam, ya, perbuatan Menahem ini seperti itu. Karena yang lain itu hanya tulisnya yang membunuh seperti itu, tapi enggak sampai dideskripsikan seperti ini sampai dibilangnya dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Berarti ini sadis, ya, seperti itu, ya. Nah, kita lihat, ya, kita mencatat 2 kali kenaikan takhta Menahem, ya. Jadi ada ayat 14 dan ayat 17 ini ada sama-sama angkat, kita bilang, ya. Saya bacakan ayat 14. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa lalu sampai ke Samaria, dia membunuh Salum, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Kemudian bla 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 cerita mengenai dia mengepung kota. Kemudian di ayat 17 dibilang apa? Dalam tahun ke-39 zaman Asaria, Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Dia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Jadi kesannya kayak kok jadi raja, terus di sini menjadi raja lagi. Dan pada ayatnya cuma beda 14, terus 15, 16, terus 17, ya. Seperti itu. Ini maksudnya apa? Seperti itu. Jadi kita lihat, jadi ketika dia membunuh Salum, ya, dia sudah menjadi raja. Tetapi, ya, orang penduduk Tifsa ini tidak mengakui dia, ya, sehingga ada pemberontakan seperti itu. Nah, tapi setelah Menahem ini pada akhirnya bisa Tifsah, ya, bisa menyerbu Tifsah. Nah, baru setelah itu dia benar-benar sah menjadi raja atas Israel. Baru dihitungnya 10 tahun dari situ, ya. Seperti setelah dia menaklukkan Tifsah baru itu. Jadi ada 2, ya. Jadi waktu yang di ayat 14 dia belum menaklukkan Tifsah, ya. Jadi dia menjadi raja atas Israel tapi tidak semua daerah, ya. Kemudian ada satu masa yang kita tidak tahu kapan, ya. Tapi di ayat 17 setelah dia menaklukkan Tifsah, kemudian dijelaskan lagi bahwa Menahem menjadi raja atas Israel, ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Menahem setelah dia menjadi raja. Bu Dewi tolong baca. 2 Raja-Raja 15 ayat 19 sampai 20. Pul, Raja Asyur yang datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur, 50 sikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Amin. Ya, nah Pul ini maksudnya siapa? Dia adalah Tiglat-Pileser, ya. Tiglat-Pileser yang artinya kekuatanku adalah kepercayaanku. Nah,
Raja Tiglat-Pileser ini adalah raja yang paling kuat di zaman Asyur. Ya, yang mana Asyur itu menjadi sangat hebat, sangat kuat, itu yang paling berkuasa di zaman itu adalah karena dipegang oleh Tiglat-Pileser. Ya, Tiglat-Pileser itu berkuasa atas Asyur di tahun 745 sampai 727 SM. Ya. Jadi kita lihat ya, Raja Asyur menyerang Israel, ya, yang mana akhirnya Menahem harus memberikan 1.000 talenta perak. Nah, berapa itu 1.000 talenta perak? Coba kita lihat, kita hitung ya. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dirham. Berarti kalau 1.000 talenta perak berarti 6 juta dirham, ya. Nah, kalau 1 dirham itu adalah upah 1 hari kerja kalau di Israel. Jadi kita bisa hitung-hitung. Kalau misalkan ya 1 hari itu misalkan $50, ya kan? $50. Berarti 50 kali 6 juta berarti $300 juta dia harus membayarnya kepada Asyur. Ya, $300 juta itu angka yang sangat besar di zaman itu, ya kan? Nah, karena terlalu besar, maka apa yang kemudian Menahem menarik setiap orang kaya ditariknya 50 shikal perak, ya. Nah, 1 shikal sama dengan upah 4 hari, ya. Jadi kalau 1 dirham itu upah 1 hari, 1 shikal itu sama dengan upah 4 hari, ya. Nah, jadi kita lihat, ya, dia menarik orang, ya, sebesar upah 200 hari. Berarti kalau sama ya kita hitung dengan $50, berarti setiap orang dikenain $10.000 seperti itu, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Menahem ini memberikan beban, ya, pajak yang sangat tinggi kepada rakyatnya. Nah, jadi Menahem ini adalah tidak sesuai dengan namanya, artinya menghibur rakyat, ya. Dia malah sebagai apa? Sebagai gembala palsu, sebagai seorang tiran yang kejam, ya. Kalau dia bisa membelah apa? Perempuan-perempuan yang mengandung, yang dia potong-potong, ya, seperti itu, berarti dia adalah orang yang sangat kejam, ya. Jadi dia melakukan perbuatan yang sangat jahat, ya, seperti itu. Nah, tapi khusus untuk Menahem ini ketika dijelaskan mengenai prestasi setiap raja, kan setiap itu kan ada tuh juru tulis yang menulis prestasi setiap masing-masing raja. Ya, kalau tadi kan Salum ditulisnya persepakatannya, ya, berarti dalam 1 bulan dia jadi dalam hidupnya dia hanya mengurus persepakatan untuk bisa membunuh rajanya, ya, seperti itu. Tapi di sini ditulis ada tambahan sepanjang umurnya. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa maksudnya meskipun Menahem ini menjadi raja selama 10 tahun, tapi kejahatannya dia itu ya sepanjang umur dia. Gitu. Ya. Jadi sebelum jadi raja berarti dia udah jahat, maksudnya begitu. Karena sepanjang umurnya ditulisnya seperti itu. Ya. Jadi kita lihat bahwa kejahatan Menahem ini jauh lebih serius dibandingkan raja-raja Israel Utara yang lain. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi Menahem, ya, dia harus membayar upeti kepada Asyur dan dia bersandar kepada Asyur, ya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Tapi sayang sekali ya di kemudian hari, ya, justru jatuh di tangan Asyur. Ya. Kemudian berikutnya raja yang ke-17 adalah Pekaya. Pekaya ini adalah anaknya Menahem. Tolong dibaca, Bu. 2 Raja-Raja 15 ayat 23 sampai 24. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Iya, Pekaya artinya Tuhan yang membuka atau Tuhan yang membuka mata, ya. Jadi dia hanya adalah anak Menahem yang memerintah hanya 2 tahun. Ya. Kita lihat ayatnya, Bu. Ya. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-25. Lalu perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead.
dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Iya. Jadi kita lihat Pekaya ini ya, dia punya puri istana raja. Puri istana raja. Biasanya itu cuma bilang istana raja, tapi di kali ini terusnya puri istana raja. Kalau puri berarti dia lebih tinggi seperti kayak benteng ya, membangun puri. Untuk apa dia membangun puri? Untuk melindungi diri dia. Karena dia tahu nih, karena dia sudah belajar dari sejarah-sejarah bahwa selalu ada pemberontakan. Ya, karena ada selalu pemberontakan, maka dia harus mempertahankan diri dia, harus melindungi diri dia. Ya, maka itu dia membangun puri istana raja dan dia taruh hambanya itu yaitu Argob dan Arge. Ya, tapi kemudian dia mati di tangan pegawainya sendiri yang bernama Pekah. Ya, namanya Pekah ya, seperti itu. Ya, jadi emang namanya mirip ya. Jadi Pekaya dibunuh oleh Pekah. Ya, Pekah ini adalah perwiranya, pegawainya. Jadi kita lihat di sini bahwa tempat perlindungan manusia itu memang tidak ada gunanya kalau tidak ada Tuhan. Ya, karena tempat perlindungan sejati kita hanyalah Tuhan sendiri. Ya, Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi sehebat apapun ya, jika memang tidak di bawah perlindungan Tuhan, maka pasti akan runtuh. Ya. Nah, kita lihat ya, Pekaya ini dia bersandar kepada manusia, dia bersandar kepada Pekah yang paling dia percayai, yaitu perwira dia, ya seperti itu. Ya, mungkin Pekaya berpikir bahwa Pekah ini tidak mungkin mengkhianati dia, ya, tapi malah dia dibunuh oleh orangnya dia sendiri. Nah, jadi kita lihat seandainya Allah tidak membuka mata rohani kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang menipu. Berarti apa? Kita tidak boleh menilai dengan mata kita yang tidak sempurna, atau kita bersandar kepada manusia yang tidak sempurna, melainkan kita harus menyerahkan seluruh penilaian kita kepada Tuhan. Ya, Yesaya 2 ayat 22 dikatakan, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya. Kemudian berikutnya raja ke-18 adalah Pekah. Pekah artinya mata yang terbuka, sebuah celah yang terbuka. Ya, dibaca Bu ayatnya ayat 27. Ya. 2 Raja-Raja 15 ayat ke-27, dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Nah, coba kita lihat di dalam tabel ini, kalau kita baca ini langsung, ya oke, 20 tahun lamanya. Tapi masalahnya, dia dikatakan di tahun ke-52 zaman Azaria nih. Di tahun ke-52 zaman Azaria itu di tahun berapa? Di 739. Ya. Tadi ayatnya salah ya. Ini salah ya. Di 739 SM ya, bukan tahun, ini salah. Ya, di 739 SM. Nah, berarti dari 739 ke sini sampai dengan 731 berarti cuma 8 tahun. Ya. Ini sepertinya kalau baca begini secara kalau kita tanpa sadar kita pikir oh ya 20 tahun. Tapi kalau kita benar-benar dengan teliti kita bandingkan dengan Yehuda Selatan di tahun ke-52 itu tahun 739. Ya. Berarti yang mana? Apakah ada kesalahan di ayat ini? Nah, kita mesti lihat. Ya. Nah, kita lihat kalau di dalam peta ini, di dalam tabel ini Pendeta Abraham Pak membuatnya bahwa memerintah 20 tahunnya bukan dari sini, tetapi dari sini, dari 752 bersama-sama dengan Menahem. Nah, kenapa? Ketika Menahem membunuh Salum, ya membunuh Salum, ya, saat itu si Pekah itu memerintah di daerah asalnya di daerah Gilead. Ya. Jadi kita lihat bahwa Menahem ini tidak memerintah seluruh tanah Israel. Ya. Di tanah Gilead ini ada yang namanya Pekah. Gitu. Tetapi ya di tahun ke-52 usia barulah Pekah benar-benar memerintah secara tunggal. Maksudnya seperti itu. Ya.
Jadi kita lihat di sini. Jadi dia hanya memerintah satu daerah saja, ya. Tapi setelah Menahem mati, Pekaya mati, baru kemudian Pekah selama 8 tahun, ya, dia benar-benar memerintah secara tunggal. Jadi tidak ada kesalahan ayat itu sebenarnya. Ya. Nah, kita lihat seperti apa namanya terbuka, matanya terbuka. Apa yang Pekah terbuka matanya? Dia terbuka kepada nafsu atau kekuasaannya. Ya. Nah, kita lihat ya. Pekah ya, dia menggerakkan 50 orang Gilead ya. Ini orang-orangnya dia ya, orang Gilead ya, satu kampung halamannya ya, membawa teman-temannya 50 orang ini ya, dan kemudian pergi ke Samaria membunuh Pekaya ya. Kemudian dia menjadi raja atas Israel Utara. Ya. Nah, Pekah juga sama ya. Kalau kita lihat ya, bahwa setiap kali dikatakan tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Jadi sebagai patokan Yerobeam ini ya. Kalau di zamannya kerajaan Yehuda Selatan selalu dibilangnya patokannya adalah Daud, ya kan? Tidak hidup seperti Daud bapak leluhurnya seperti itu. Nah, tapi karena Yerobeam adalah raja pertama, jadi sebagai patokan juga Yerobeam ini ya. Tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam, yang artinya karena Yerobeam itu membangun anak lembu ya, di kota Dan ya, mengakibatkan orang-orang juga menyembah anak lembu seperti itu. Nah, sekarang Pekah. Pekah ini dia bersekutu dengan raja Aram yang bernama Resin. Ya, jadi kita lihat ya, Pekah bersekutu dengan Aram ya untuk melawan Asyur. Ya, jadi kita lihat ya, melawan Asyur. Nah, ketika dia bersekutu dengan melawan Asyur ya. Nah, di lain pihak ya, kita sudah belajar tentang Ahaz ya, raja Yehuda. Nah, dia mendukung Asyur. Nah, jadi kita lihat di sini, Pekah bersekutu dengan Aram. Si Ahaz raja Yehuda Selatan bersekutu dengan Asyur. Nah, gitu. Jadi Pekah ketika dia bersekutu dengan Aram, mereka berdua menyerbu Ahaz. Menyerbu Ahaz dan kalah. Ahaznya kalah karena diserbu oleh dua bangsa ya, bangsa Israel Utara sama bangsa Aram. Ya, waktu itu Ahaz kalah ya. Kalah dan bahkan Pekah bahkan membawa 200.000 orang tawanan ya, dan juga membunuh 120.000 tentara Yehuda Selatan. Nah, ketika Pekah ini membawa tawanan dari Yehuda Selatan segitu banyaknya 200.000 orang ya. Waktu itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Oded. Dia bilang, "Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan karena mereka ini adalah saudara-saudaramu." Ya. Nah, untung sekali ya, di antara pasukan itu masih ada orang yang beriman ya. Asaria, Beraka, Yeskia dan Amasa ya, yang mana mereka itu tergerak hati mereka karena telah ditegur oleh Nabi Oded ya, sehingga memaksa kepada perwira-perwira yang lain untuk ini tawanan ini sesama bangsa kita, dikembalikan saja. Akhirnya dikembalikan para tawanan-tawanan ini ya. Nah, kalau kita lihat Pekah dia bersatu dengan Aram sepertinya berhasil ya, karena dia bisa mengalahkan Raja Ahaz. Nah, Ahaz setelah dia kalah dari Pekah, kemudian Ahaz ngapain? Ahaz minta bantuan sama Asyur. Ahaz membayar segitu, mengambil harta dari bait suci, dari istana raja untuk membayar Asyur supaya Asyur menyerbu Israel Utara. Ya, ayatnya dibaca Bu, ayat 29. Kedua Raja-Raja 15 ayat yang ke-29, dalam zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur. Direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maka, Yanoah, Kedes dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Amin.
Iya, ya. Jadi sebelum zamannya Raja Hosea udah diangkut ya sebagian dari penduduk dari Israel Utara ya. Jadi sebelum zaman Hosea udah diangkut sebagian ya, diangkut oleh bangsa Asyur. Nah, jadi kita lihat ini karena Tiglath-Pileser dia menyerang Israel Utara ya, dia sudah berhasil merebut semua sekitar Galilea. Galilea itu kalau kita lihat petanya itu di atas ya. Danau Galilea itu di atas daerah Galilea, daerah Naftali seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Raja Pekah ya, karena dia tidak membuka matanya kepada Tuhan, tapi dia menjadi sombong ya dan tidak bertobat, pada akhirnya dia dibunuh lagi sama siapa? Oleh hambanya Hosea. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang dari awal itu yang membunuh itu perwiranya semua ya, kalau kita lihat ya. Kalau nggak ya jenderal perwiranya ya membunuh rajanya sendiri ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya, 2 Raja-Raja 15 ayat 30 dan 31, Hosea bin Elah mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Amin. Iya. Jadi ketika itu Asyur menyerang Israel Utara dan Hosea kemudian menjadi raja. Ya. Kita lihat Hosea. Hosea artinya oh Tuhan selamatkanlah. Nah, Hosea ini kan ada namanya Nabi Hosea. Nah, kebetulan Raja Hosea sama Nabi Hosea hidup di zaman yang sama. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa peristiwa tentang di zamannya Raja Hosea, itu kita bisa baca kitab Hosea seperti itu ya. Jadi namanya kebetulan sama namanya ya. Hosea artinya oh Tuhan selamatkanlah ya. Ayatnya dibaca Ya, 2 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Amin. iya. Hosea ya adalah raja terakhir ya dari kerajaan Israel Utara. Ya. Kenapa dibilang apa? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Jadi artinya apa? Ya dia jahat, tapi dia tetap jahatnya itu maksudnya lebih baik dibanding raja-raja yang lain. Maksudnya begitu. Jadi kurang jahat mungkin maksudnya seperti itu. Ya, dia jahat, tetapi kehidupan tetap lebih baik dibandingin yang lain lebih jahat lagi. Ya. Nah, Hosea artinya keselamatan. Ya, tapi Hosea tidak dapat menyelamatkan bangsanya dari krisis ya. Malahan membawa apa? Bangsanya kepada kehancuran total. Nah, kita lihat bagaimana Hosea bisa menjadi raja ini karena dibantu oleh Asyur ya. Jadi tadi kita flashback sedikit. Ahaz minta bantuan kepada Asyur. Ya, jadi Asyur dengan senang hati dia menyerbu Israel Utara. Ya, sehingga semua banyak daerah yang direbut dan sebagian orang-orang juga ditawan. Ya, dibawa sebagai tawanan di Asyur. Kemudian Pekah pun mati dibunuh Hosea. Jadi kita lihat di sini Hosea ini juga dibantu oleh Asyur. Jadi perwiranya Pekah sendiri itu mengadakan perjanjian dengan Asyur. Ya, mengkhianati berarti di sini ya. Nah, ada catatan ya, dokumen-dokumen ya yang ditemukan di daerah Asyur dibilangnya apa? Bahwa Tiglath-Pileser ini turut campur terhadap urusan dalam negeri Israel Utara. Ya, jadi dia bunuh Pekah dan menempatkan Hosea sebagai raja. Ya, jadi kita lihat bahwa Hosea ini dibantu oleh Asyur. Ya, dibantu oleh Asyur. Jadi Hosea itu diduga itu naik tatahnya di 731 SM, yaitu 1 tahun setelah Asyur turut campur. Maka itu kalau kita lihat di dalam ini saya mundur sedikit ya. Nah, di sini
ada 732 garis miring 731 ya, seperti itu. Dia ada selisih 1 tahun ya. Nah, sekarang Hosea dia sudah dibantu oleh Tiglath-Pileser ya. Tapi kemudian Tiglath-Pileser ini mati ya. Raja Asyur ini mati. Nah, ketika Raja Asyur ini mati, Hosea mengkhianati Asyur. Ya, mengkhianati Asyur dan dia kemudian bersekutu dengan Mesir. Nah, karena Hosea ini bersekutu dengan Mesir, apa yang terjadi akibatnya? Anaknya Tiglath-Pileser yang bernama Salmaneser kelima itu menyerang Hosea. Jadi menyerang Hosea, Hosea kalah dan harus bayar upeti. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini agak sedikit ini ya. Jadi Hosea ini awalnya dibantu oleh Tiglath-Pileser. Tapi kemudian Tiglath-Pilesernya mati. Nah, karena sudah mati, maka Hosea mengkhianati Asyur. Dengan apa? Dengan dia bersekutu dengan Mesir. Ya. Dengan Mesir. Karena zaman dulu itu kekuatan tuh utara dan selatan. Utara itu adalah Asyur, di selatan itu adalah Mesir gitu. Tinggal mau pro yang mana nih, pro Asyur atau pro Mesir? Seperti itu, ya kan? Nah, melihat bahwa Hosea ini mengkhianati Asyur, maka anaknya yang bernama Salmaneser kelima, ya, Raja Asyur, dia menyerang Hosea. Menyerang Hosea, Hosea kalah dan harus membayar upeti. Ya. Saya bacakan ayat 3, Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Nah, sudah bayar. Ya. Tapi kemudian setelah bayar, lama-lama tidak mau bayar lagi. Ya, mengkhianati lagi. Ya. Di ayat 4, tolong dibaca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 17 ayat 4, tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirim utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Amin. Iya. Jadi dia tadi sudah kalah ya oleh Salmaneser, sudah bayar upeti. Nah, tapi kemudian dia dapat backingan dari Mesir. Ya, dari nama Firaun So, ya, raja Mesir. Ya. Oh. Kalau dia dapat backingan ya, dapat bantuan dari Mesir, aku nggak mau lagi dia bayar upeti ya sama Asyur. Jadi dia mogok tidak bayar upeti. Nah, karena tidak membayar upeti, ya, jadi Asyur melihat, oh, kamu udah dibantu ya sama Mesir dan nggak mau bayar upeti, ya kan? Maka kemudian Salmaneser ini menyerang Hosea lagi dan kali ini ditangkapnya Hosea, ya, dimasukin ke dalam penjara. Ya, jadi kita lihat ya, dalam Hosea ini udah sibuk ya, seperti itu ya. Berkali-kali. Jadi sebenarnya itu dia bukannya diserang hanya satu kali ya, diserang berkali-kali ini sebenarnya Hosea nih ya. Jadi kita lihat Hosea ini mengambil keputusan yang salah ya, karena ternyata yang dia pikir Mesir itu masih hebat ternyata sudah enggak hebat. Sudah lemah kekuatan Mesir karena Asyur sudah jauh lebih berkuasa daripada Mesir. Ya, nanti ketika perang itu Mesirnya udah kalah sama Asyur. Ya, menjadi negara yang tidak ada powerless lagi, udah powerless. Ya, tetapi di luar itu, ya, kesalahan Hosea lebih besar adalah apa? Tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, Hosea 7 ayat 10 sampai 11 saya bacakan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Jadi kita lihat ya, karena dia tidak mau bayar upeti, inilah yang membuat dia menjadi ditawan, ya, ditangkap. Nah, ketika ditangkap, apa yang kemudian Raja Salmaneser lakukan? Setelah rajanya ditangkap, kemudian Asyur mengirimkan pasukan dan mengepung ibu kota Samaria, Jadi kita lihat bagaimana kehancuran Israel Utara. Nah,
Jadi ketika dikepung, ya, itu dikepung selama hampir 3 tahun. Dikepung selama 3 tahun. Nah, ketika lagi dikepung, tiba-tiba mati. Salmaneser kelima mati. Ya, mati dan diganti oleh anaknya yang bernama Sargon yang kedua. Nah, Sargon dia udah pas di tangannya Sargon, dia langsung menyerbu kota Samaria. Dan itu terjadi di tahun ke-9 Raja Hosea. Baca Bu ayatnya. 2 Raja-Raja 17 ayat 5 dan 6. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Iya, berarti ada 2 kali ya. Yang pertama tadi waktu Hosea yang pertama ya, soal zamannya PK juga ada kan orang-orang ditawan ya, diangkut ya. Dan sekarang di zamannya Hosea juga sama ya, seperti itu. Dikepung selama 3 tahun dan pada akhirnya seperti ini ya. Kota Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Nah, dia dikepung kenapa? Karena dia dalam bentuknya tuh benteng, ya kan? Benteng dari batu alami dan posisi udah tinggi seperti bukit, ya, seperti bukit. Jadi dia susah kan? Sebenarnya susah untuk ditembus, Maka apa yang Asyur lakukan? Dia hanya kepung saja. Bayangkan dikepung selama 3 tahun, lama-lama makanan di dalam ibu kota habis, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi kemudian dikatakan mereka saling makan, ya, ayah makan anak, ya, anak makan orang tua, saling makan orang. Mereka itu saking udah kelaparannya, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian karena sudah saking laparnya, akhirnya temboknya dibuka dan akhirnya langsung hancur ya, seperti itu ya. Jadi mereka masuk ke kota Samaria. Nah, dikatakan di dalam catatan Sargon bahwa Asyur membawa 27.290 orang tawanan ke negeri mereka. Jadi ini catatan ini ditemukan. Jadi ada catatan ya di negara di tanah Asyur itu dikatakan begini. Pada awal pemerintahan, yakni pada tahun pertama, aku mengepung Samaria, menaklukkan kota itu, menawan 27.290 penduduk di tempat itu dan merebut 50 kereta dengan kekuatan militer kerajaan. Pegawai setiaku kuangkat menjadi bupati atas mereka dan mereka kusuruh membayar pajak seperti dilakukan oleh orang Asyur. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat kalau Asyur ya, untuk supaya mereka itu tidak bisa melawan balik, maka kemudian apa yang Asyur lakukan? Biasanya dia tuker penduduknya, ya. Jadi misalkan dia menjajah kota A, ya bangsa A sama bangsa B, kemudian di switch penduduknya seperti itu, ya. Jadi Asyur mengangkut orang-orang Israel, dipindahin ya ke tempat negara jajahan mereka, kemudian dia kirim orang lain untuk tinggal di Samaria. Jadi seperti itu. Maka itu kota Samaria ya pada di zaman Yesus itu udah tercampur kan? Udah campur dengan udah tidak jelas apa ini orang Israel apa orang Samaria ya. Apakah ini orang Israel Utara apa bukan? Karena melihat sejarahnya seperti itu ya. Jadi makanya kenapa di zamannya Yesus itu orang-orang Yahudi itu nggak mau kalau mau jalan ya dari kota ke kota, tapi tengah-tengah ada kota Samaria, mereka tuh rela jalan muter daripada masuk ke kota Samaria, karena mereka menganggap Samaria itu kayak kota najis gitu, ya kota najis karena ditinggalin bukan orang-orang Yahudi, ya karena mereka belajar dari sejarah yang mana bangsa Asyur menaruh bangsa-bangsa lain ke Samaria, ya jadi kita lihat pada akhirnya kerajaan Israel Utara itu hancur di tahun 722 SM dengan Raja Hosea, raja terakhir
ya. Berarti kerajaan Israel Utara ini hanya bertahan selama 208 tahun saja, ya. Dari 930 sampai dengan 722 SM. Nah, kita mau lihat ya. Ini saya ambil ya di buku keempat tapi edisi kedua ya. Edisi kedua, karena di edisi pertama tidak ada peta ini, nggak ada peta ini ya. Jadi kita lihat ya, di ayat 6 dikatakan ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ya, dan menyuruh mereka tinggal di Halal, Sungai Habor, di Gosan. Nah, itu di mana? Ya, jadi ini kan kejatuhan Samaria ya. Coba kita telusuri naik ke atas ya. Ini Asyur ya. Ini Asyur daerah sini ya. Jadi kita naik ke atas, mereka katanya kemana? Terus ya ke daerah Gosan, ya dia bilang ya. Ke daerah mana? Halal ya. Ke Sungai Habor di sini, daerah sini. Nah ini jadi di sini. Jadi diangkut dibawa ke sini, mereka tinggal di sini. Nah kemudian di ayat 24 dikatakan apa? Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka tinggal di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kotanya. Nah ini yang warna hijau. Ya. Jadi siapa katanya? Orang Babel, orang Kuta, ya. Ya, terus jalan orang Hamat, ya, terus lagi orang Sefarwaim ya, itu mereka semua diangkut dibawa ke Samaria, ya. Jadi ini petanya seperti itu, ya. Jadi imigrasinya dari orang Israel sudah Asyur udah hilang, ya. Maka itu beda ya dengan Babel ya, dengan kerajaan Yehuda Selatan ya. Maka di zamannya Yesus itu, kenapa kita bilang itu lebih ke orang Yahudi? Orang Yahudi. Kenapa? Karena Israel Utaranya sudah hilang, ya sudah hilang. Karena sistem yang kayak diaspora seperti ini udah diacak gitu, ya sudah diacak. Tetapi kalau kerajaan Yehuda Selatan, ya itu benar-benar pemeliharaan Tuhan kalau saya bilang, ya karena dia ditaruh di Babel, ya kumpulnya di sana, kemudian mereka tiba-tiba dipulangin lagi ke Yerusalem. Ya, sehingga yang dipulangin adalah apa? Ya orang-orang mereka, orang-orang suku Yehuda lagi kan, ya suku Yehuda, suku Benyamin sukunya kecil, berarti kita anggap satu suku seperti itu, ya. Jadi mereka jadi ini adalah udah suku yang hanya satu suku itu, ya. Ini pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat apa penyelenggaraan sejarah penebusan yang tampak dalam sejarah kerajaan Israel Utara. Kita lihat ya, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua ya kan, Yehuda Selatan sama Israel Utara. Nah, ketika terpecah menjadi Israel Utara, sebenarnya Tuhan juga sudah berjanji kepada Yerobeam, berjanji yang sama kepada seperti yang dikatakan kepada Salomo. Dia bilang apa? Jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Jadi kita lihat, walaupun terpecah, Tuhan mengakui kerajaan Israel Utara. Dan kalau orang-orang Israel Utara itu berjalannya sama seperti Daud, maka akan diberkatinya juga sama seperti Salomo. Tapi sayang sekali ya, raja pertama Yerobeam sudah langsung membangun patung anak lembu di Betel dan di Dan. Ya, juga membangun berhala-berhala. Ya. Jadi kita lihat Tuhan itu kirim banyak nabi ya, ada nabi ya. Dan kasih banyak peringatan ya, terus-menerus ya. Dan kalau melihat pemberontakannya mereka, sebenarnya Tuhan itu bisa menghancurkan Israel, nggak usah tunggu sampai tahun 722, ya, nggak usah tunggu sampai 200 tahun, 100 tahun aja sudah cukup dihancurkan, ya. Tapi Tuhan extend sampai dengan 208 tahun untuk apa, ya? Karena Tuhan ingin mereka kembali kepadanya. Tuhan sabar untuk mereka menunggu, ya.
Dikatakan di 2 Raja-Raja 13 ayat 23, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Bayangkan, dikatakan Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, padahal mereka yang telah berbuat dosa sangat besar. Ya, kenapa Tuhan masih menyayangi mereka? Karena Tuhan ada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Tuhan ingat sama perjanjian kepada Abraham, maka Tuhan belum mau memusnahkan kerajaan Israel Utara, belum mau membuangnya. Jadi di-extend terus, ya, penghakimannya itu di-extend terus, ya. Dan setelah itu, ya, pada akhirnya karena tetap tidak mau bertobat, ya, pada akhirnya mereka pun dihancurkan oleh Asyur, ya, di 2 Raja-Raja 17, 22 sampai 23, ya. Jadi kita lihat apa alasan kehancurannya? Yang pertama, mereka telah membakar korban dan menyembah berhala di segala bukit pengorbanan, ya. Dikatakannya apa? Mendirikannya di mana? Baik dekat menara penjagaan, jadi mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Maksudnya apa? Kalau menara penjagaan itu biasanya tempat yang terpencil, ya, tidak ada orang yang tempat tinggal kan, tempat yang sepi. Sedangkan kalau kota yang berkubu berarti orangnya rame, ya, tempat tinggal banyak orang. Sehingga kita lihat bahwa bukit-bukit pengorbanan itu, berhala-berhala itu semua ada menyebar di seluruh Israel Utara, bukan hanya di kota-kota saja, tetapi di tempat-tempat terpencil pun ada. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, katakan bahwa mereka tidak mendengarkan perkataan para nabi maupun peringatan-peringatan mereka. 2 Raja-Raja 17, 13 sampai 14, ya. Jadi Tuhan sudah kirim begitu banyak nabi, ya, tapi tetap diignore, ya. Kemudian yang poin yang ketiga, alasan mereka jatuh adalah karena mereka mengabaikan ketetapan perjanjian dan peraturan Tuhan. Ibu Dewi tolong baca ayatnya 15. 2 Raja-Raja 17 ayat 15, mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Iya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya karena mereka sudah melupakan perjanjian Tuhan, maka pelitanya makin lama makin redup, dan pada akhirnya benar-benar gelap total. Ya, seperti itu. Dibaca ayatnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, terjemahan bahasa Inggris, takes word with you, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Amin. Iya, jadi di Hosea, Nabi Hosea terus bilang, aduh bertobat ya. Bawalah kata-katamu, kata-kata penyesalan. Ini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris bukan kata-kata penyesalan, tapi bawalah firman. Disuruh bawalah firman. Bertobatlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mau menjatuhkan penghakiman sebenarnya. Ya, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan, ya, sampai yang terakhir ini adalah Nabi Hosea pun mereka tidak mau dengar, pada akhirnya mereka dihancurkan. Dan kehancuran Israel Utara ini bukanlah hukuman yang berat, tapi ini adalah keadilan Tuhan, ya, penghakiman yang benar, ya. Karena Tuhan sudah panjang sabar menunggu mereka sampai akhir, tapi mereka tidak bertobat, ya. Nah, kesimpulan dari buku keempat, apa yang dapat kita lihat, ya, dalam periode kedua silsilah Yesus Kristus, ya. Kita lihat ada 2 poin yang penting. Yang pertama, pentingnya pewarisan iman, ya, sebagai saluran yang dipakai untuk melanjutkan perjanjian Allah. Kemudian kedua, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah yang mengingat perjanjian yang kekal, ya, dan masa depan dari perjanjian itu. Kita lihat poin yang pertama, ya. Nah, kenapa kita bilang penting sekali ada pewarisan iman? Karena kalau kita lihat semua sejarah raja-raja, itu iblis terus aja berusaha menghentikan keturunan iman. Bahkan dari ujung kan, dari zamannya Salomo, itu
sudah digoda terus ya dengan perempuan-perempuan kafir ya, dengan itu. Jadi dari raja pertama Salomo itu sudah terus digoda terus oleh iblis ya. Iblis berusaha supaya orang itu tidak punya firman, supaya orang tidak mau mendengarkan firman ya, supaya orang itu mau meninggalkan Tuhan ya. Dari zaman ayahnya Salomo, Daud itu pun juga sebenarnya sudah digoda sama setan ya kan. Tapi Daud ini masalahnya dia bisa bertobat dengan sepenuhnya ya. Benar, dia bisa bertobat dengan air mata, dengan jiwa yang hancur, sehingga disinilah dia sudah mempersiapkan dasar ya. Dia bisa menaruh batu perjanjian dengan imannya ya, yang patuh ya. Jadi dia sudah, karena dia sudah bertobat dengan sepenuhnya, dia bisa mendirikannya dengan baik. Maka itu kerajaannya mulai masa zaman keemasan. Ya, sayang sekali ya. Tetapi imannya ini nggak diteruskan. Ya, dari Salomo, ya, kerajaan Israel Utara sudah jangan ngomong lagi dari zamannya dari Yerobiam, dari raja pertama sampai raja 19 tidak ada satupun yang baik. Ya, nah kerajaan Yehuda Selatan, ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, seperti itu ya. Pun sama saja. Yehuda Selatan itu penghukumannya masih di-extend lagi kan? Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu saudara kamu sudah hancur. Kalau kamu nggak bertobat, kamu juga akan hancur seperti mereka. Ya. Kita lihat, tapi Yehuda pun tidak belajar dari peristiwa Israel Utara. Ya. Karena tidak belajar, maka pada akhirnya juga mendapatkan hukuman yang sama seperti Israel Utara. Dihancurkan oleh Babel. Ya. Ya, bukan Asyur ya, Babel ya. Jadi kalau Israel Utara oleh bangsa Asyur, ya, Yehuda Selatan oleh Babel, ya. Kita lihat. Tapi ya, meskipun sudah ditawan di Babel, ya, kita lihat pemeliharaan Tuhan itu di negara Babel, ya. Karena kenapa? 70 tahun kemudian Tuhan membawa kembali Yehuda Selatan, membawa kembali supaya mereka bisa kembali ke Yerusalem dan bisa membangun bait suci lagi. Kan nanti setelah itu membangun bait suci, nama bait suci Zerubabel, ya. Jadi ini kita lihat bahwa Tuhan terus memelihara, ya, membuat supaya silsilahnya itu tidak terputus. Maka ini nanti ini yang poin yang ini kita akan belajar di buku kelima, ya. Jadi dari zaman dia ditawan di Babel sampai dia dipulangin ke Yerusalem, itu kita belajar di buku kelima. Ya, bagaimana silsil iman itu diteruskan sampai akhirnya Yesus Kristus. Ya. Tapi setelah Yesus Kristus keluar, ya, datang ke dunia, bangsa Israel lupa lagi, ya kan? Bangsa Israel tidak lagi menerima Mesias. Ya, dia bahkan menyalibkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, sampai-sampai orang Yahudi di zamannya Yesus itu menolak Yesus, berarti dia apa? Imannya berarti gagal kan, pewarisan iman ini. Ya kan? Tidak bisa diteruskan. Bahkan orang Yahudi ketika menyalibkan Yesus, mereka bilang apa? Biarlah darahnya ditanggungkan di atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, karena perkataan mereka itu yang tidak bertanggung jawab, ya, maka kemudian Yerusalem dihancurkan, ya, oleh Jenderal Titus dari Roma. Caranya gimana dihancurkannya? Sama seperti di zaman Raja Israel Utara sama Yehuda, yaitu diapain? Dikepung dulu. Dikepung, ya, dikepung, ya, kelaparan lagi, saling makan orang lagi, makan ayam, makan anak, anak makan ayah, seperti itu, saling makan, kamu bayi ini hari ini bayinya situ, ya, saling makan, ya, dibantai, ya, ini karena tidak ada pewarisan iman. Maka itu Yesus bilang apa? Ketika dia kan orang-orang ketika Yesus memikul kayu salib. Ada perempuan yang menangis. Yesus bilang apa? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku.
Tangislah dirimu dan anak-anakmu karena Tuhan sudah melihat, Yesus sudah melihat bagaimana kesengsaraan yang begitu luar biasa ketika kamu dikepung oleh bangsa Roma, ya. Sampai-sampai dikatakan apa? Berbahagialah perempuan yang tidak memiliki anak ketika di masa kesusahan itu, ya. Ini semua sesuai dengan nubuat di Ulangan 28 ayat 53 sampai 57, ya. Kalau kalian tidak taat akan seperti ini di Ulangan 28, saling makan anak, ya. Nah, hari ini firman juga terus diterapkan kepada semua orang Kristen yang percaya, yang mengikuti Yesus. Jadi sebelum kita tiba di hari murka yang besar, ya, di hari yang besar itu, maka kita pun juga harus berusaha untuk bisa mewariskan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Contohnya seperti kayak di zaman Perjanjian Baru, yaitu Timotius. Nah, Timotius itu bisa menjadi muridnya Rasul Paulus kan? Itu karena apa? Karena dari neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Ini adalah pewarisan iman, ya. Nah, karena Timotius mempunyai iman yang tulus, maka dia pun bisa menjadi penerus dari Rasul Paulus. Ya. Jadi kita lihat bahwa perjanjiannya Tuhan itu kepada Abraham, ya, terus diwariskan terus, ya, dari generasi ke generasi. Ya. Tuhan memilih Abraham untuk apa? Untuk mengajarkan firman kepada keturunan-keturunannya. Ya. Kejadian 18 ayat 19. Itu jelas-jelas dikatakan, aku memilih Abraham untuk mengajarkan firman kepada keturunannya. Jadi tugas utama Abraham, tugas utama dia hidup ini adalah untuk mengajarkan firman. Jadi lewat pewarisan iman, ya, terus dari generasi ke generasi sampai akhirnya Yesus Kristus. Ya. Jadi pewarisan iman ini tentunya bukan hanya kepada Abraham saja, tapi kepada kita hari ini, ya, kepada semua umat Kristen, ya. Karena kenapa? Karena kita mau menyambut kedatangan Tuhan yang kembali, ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kasih Allah yang mengikat perjanjian. Jadi kita lihat, ya, iblis terus berusaha mengganggu, ya, memutuskan pewarisan iman. Tapi udah hampir putus, ya. Terus dijaga lagi sama Tuhan gitu. Ada pemeliharaan Tuhan di situ. Jadi kita lihat bahwa kasih Tuhan itu selalu ada bersama umatnya, ya. Kasih Tuhan adalah penggerak atau daya penggerak yang menggenapi perjanjian secara penebusan. Jadi dengan datangnya Yesus Kristus, itu kalau tanpa kasih Tuhan tidak akan bisa muncul. Mesias tidak mungkin bisa dilahirkan karena dengan kemampuan diri kita tidak bisa meneruskan pewarisan iman itu, hanya lewat kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan. Baru bisa itu sebagai tali bisa tersambungkan terus, ya. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak memusnahkan umatnya untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia sudah sekali membuat perjanjian, itu tidak bisa batal. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan mau menyelamatkan kita dari setan iblis, ya, itu karena apa? Karena kasih Tuhan yang mengikat perjanjian kekal. Karena itu hari ini kita harus selalu bisa bersyukur karena kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu ikut campur dalam hidup kita, memelihara kita, ya, seperti itu tanpa henti, ya. Dia memberikan kita waktu untuk kita menegur kita, supaya kita bertobat, ya. Jadi Tuhan terus memelihara kita seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya kita pun bisa menjadi anak-anak perjanjian yang menggenapi perjanjiannya, yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Hari ini pelajaran kita selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas pemeliharaan-Mu Bapa, yang mana kami sudah belajar buku keempat ini, seri sejarah penebusan. Bapak, sebenarnya masih banyak sekali buku keempat ini yang belum dibahas. Bapak, kami hanya baru belajar sebagian saja. Tapi Bapak, lewat belajar ini Bapak, tolong Bapak agar kami jangan menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang keras kepala,
yang ketika ditegur Bapak kami tidak menyadarinya. Tolong Bapak lembutkanlah hati kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang cepat-cepat sadar, dan Bapak agar kami bisa hanya bersandar kepada Tuhan saja dan bukan bersandar kepada manusia. Bapak, kami sangat sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami, memberikan kami kesabaran yang luar biasa atas perbuatan kami yang terus-menerus ini Bapak, yang menyakiti hati Bapak, tapi Bapak terus mengampuni kami. Bapak, tolong Bapak agar kami bisa menjadi anak-Mu yang kembali, anak-Mu yang taat kepada firman Tuhan, yang menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapak, dan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Alida untuk pemaparan dan pembelajaran dari buku Sejarah Penebusan hari ini. Pelajaran sejarah penebusan kali ini sungguh membuat kita benar-benar mengerti isi dari firman Tuhan, baik dari segi silsilahnya, yaitu melalui nama-nama dari raja-raja dan tahun-tahun kelahiran atau kematian, dan juga tahun-tahun berapa lama raja-raja tersebut berkuasa. Sungguh pembelajaran yang luar biasa Ibu. Hari ini juga kita boleh mengerti betapa kasih Tuhan kepada bangsa Israel besar sekali, dan itu bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Melalui sejarah penebusan ini kita juga mengerti bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dan pesan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita tidak bisa hanya bersandar kepada manusia. Kita harus bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa melihat hati kita. Kita tidak bisa melihat hati manusia, dengan bukti bahwa dari perwira-perwira yang berkhianat, kita bisa melihat bahwa manusia tidak bisa dipercaya, tetapi Tuhan saja yang bisa kita percaya. Dan untuk pengajaran firman hari ini juga kita harus mengajarkan firman kepada keturunan kita. Kita harus praktekkan iman kita untuk memberi contoh kepada keturunan-keturunan kita supaya tetap berkelanjutan, dan kita juga harus memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang baru kita pelajari, kami pelajari dan kami dengar hari ini bukan hanya saja sebagai satu ilmu yang untuk hari ini, tetapi kita harus melakukannya dengan taat supaya kita tidak kehilangan pimpinan, tuntunan, dan juga perlindungan Allah Bapa. Marilah kita bangun iman kita yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudari kita yang mungkin masih ada atau belum mengerti, masih kurang jelas, mungkin boleh ditanyakan. Kalau ada, boleh raise hand. Kita akan memberikan waktu selama 15 menit. Silahkan. Ini Bu, aku tadi dari aku memberikan pendapat saja dari pelajaran yang tadi. Benar-benar ya Bu, bahwa dari raja-raja ini kita juga belajar bahwa kita tidak bersandar kepada tidak bersandar kepada manusia, namun kita tetap bersandar kepada Tuhan, karena pada akhirnya mereka yang kalau kita percaya sama orang, kita belajar malah orang itu justru mengkhianati kita ya Bu. Betul. Ini pengalaman pribadi juga pernah begitu. Ya, Seperti itu. Ya Bu, cuma ini saya yang saya sampai sekarang juga pahami gitu ya Bu. Jadi kesalahan dari Raja Salum ke Menahem itu selalu berulang gitu ya Bu. Selalu sama gitu, story-nya tuh sama. Sebenarnya dari zamannya Yerobeam, selalu yang memberontak itu sebenarnya pegawainya sendiri sih semuanya. Bukan dari somebody yang di luar itu. Kalau kita selalu dengar, oh ini perwira kan seperti kayak jenderalnya ya, kayak jenderal. Setiap kali jenderal berarti orang-orang keduanya mereka yang malahan mau jadi raja semuanya itu. Iya, betul. Begitu juga tadi yang Hosea ya Bu, di mana Raja Hosea juga ternyata
dia dibantu oleh Mesir, cuma dia akhirnya kemudian dia kan apa namanya tidak memberi upeti kepada Raja Asyur, itu kan juga Iya, akhirnya dihancurkan juga. Jadi iya. seolah-olah kayak kita tuh nggak, jadi seolah-olah kayak Raja Hosea tuh butuhnya aja, kalau nggak butuh ya udah nggak usah kasih gitu istilahnya. Gitu. Saya tadi mikirnya gini, ini kok kayak sejarah zaman dulu, dipikir-pikir zaman sekarang juga sama kan begitu Bu. Kadang kita kan Iya, sebagai manusia iya kan gitu, betul. kalau nggak butuh ya sudahlah gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi seperti Agak berulang gitu. sedikit memusingkan memang belajar Hosea karena tiba-tiba rajanya itu. Jadi saya mesti jelasin bener-bener, maksudnya emang begitu story-nya, dia agak apa beda. Kalau yang raja lain kan story cuma satu smooth gitu. Kalau dia tiba-tiba ini lagi, jadi diserang lagi begitu. Bandel gitu maksudnya dia itu. Iya, maksudnya ya betul Bu. Terus udah gitu Iya. tidak belajar, kayaknya dari para raja ini mereka tidak belajar dari sejarah dan pengalaman menurut aku ya, makanya Iya, itulah pentingnya pewarisan iman gitu Bu ya. iya, iya. Ya, itu aja sih Bu. Iya, Ya, sepertinya Bu Ibu Ali? Aling. Iya. ya. Baik, Ibu Aling, silahkan. Bu Aling, Ya mic-nya. baik, ya Ya. baik, terima kasih. Ya shalom, selamat malam Ibu Alida. Ibu, saya mau menanyakan mengenai ini. Kan maksudnya pernah dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak akan pernah musnah ya Bu, dimusnahkan gitu dari muka bumi ini kan, karena janji Allah kepada nenek moyangnya ya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dengan peristiwa yang dialami oleh Israel Utara, Bu, kan dibilang dia habis ya, Bu, dinastinya. Habis. Nah, Jadi ya, maksudnya berarti gimana, Bu? hanya kalau dipikir-pikir yang Yahuda itu kan hanya satu suku ya sebenarnya ya. Nah, Betul. berarti maksudnya tidak akan musnah itu berarti masih tersisa Umat satu suku itu. perjanjian. Ya. Satu suku Suku itu ya, Bu? Yahuda itu. Ya. Oh, Yahuda jadi itu. saya pikir 12 suku itu yang dimaksud Eh, tidak akan musnah. Karena dia sudah yang 10 suku itu karena sudah diacak-acak. Kan tadi kan Oh, ada jadi gambar petanya itu kan. jadi Apa dinasti udah kayak diaspora gitu, udah diacak gitu. oh, begitu. Tadi peta itu. Ah, Tetapi ini ya, Bu, eh, tidak musnah ya, Bu, ya. Maksudnya sukunya masih ada tersisa ya, Bu, yang Yehuda itu ya. Satu kan suku itu begini, ya. nanti kalau kita baca buku 5 ya, kan kita lagi mau belajar buku 5 ya kan. Nah, ketika kita belajar buku 5, itu bagaimana setelah 70 tahun di Babel, setelah 70 tahun kemudian mereka balik ke Yerusalem, dipulangin oleh Raja Kores kan. Nah, ketika pulang, apakah pulang semua nggak kalau secara logikanya begitu? Pikir-pikir coba kalau kita yang jadi orang, kalau kita jadi orang Yahudanya, kita ditawan, tapi 70 tahun lumayan lama kan, 70 tahun ya kan. Seumur hidup kita juga sebenarnya begitu tahun. Berarti kita udah punya turunan juga kan ya, udah ya. Ketika Raja Kores bilang, kamu balik ke kampung halaman, menurut apakah ada yang mau kembali? Coba kita pikir. Nggak Kalau semua ya, kalau Bu. iya Nggak betul. Kalau kita baca buku 5 ternyata sedikit yang kembali ke Yerusalem. Karena yang lain masih, aduh nanti gue di sono, gue baru buka toko di sini. Maksudnya di Babel. Baru mulai juga agak lumayan di Babel gitu kan. Gitu. Walaupun dijajah tapi kan udah baru buka toko gitu loh. Sedangkan aku kalau balik ke Yerusalem, aku nggak tahu tuh tanah kayak apa, nggak jelas begitu. Dan aduh aku sudah keburu merit sama orang di Babel gitu. Iya, betul. Iya Tapi kan? memang Jadi itu sehingga ya, Bu. Tapi memang dinubuatkan mereka akan balik kan, Bu, ke iya, tanahnya ya. betul. Jadi dinubuatkan secara jasmani akhirnya mereka pulang kan. Tapi kan kalau yang namanya dinubuatkan pulang bukannya 100% pulang. Oh. Hanya orang yang mau pulang. Sama hari ini kita semua orang Kristen. Apakah 100% orang Kristen ke pulang ke kampung halaman, ke sorga? Apa kita 100% kita pulang nggak? Iya, nggak mungkin yang KTP-nya Kristen itu 100% semuanya ke sorga. Sorga itu kampung halaman kita. Jadi yang pulang itu cuma remnan, sedikit juga. Jadi itu simbol sebenarnya. Simbol yang mana di Babel
ya, yang mau balik ke Yerusalem hanya orang yang sedikit, ya kan? Sedikit. Nah, kemudian ketika di Yerusalem kan mereka dijajah terus tuh sampai Roma juga dijajah ya kan ya. Zamannya Yesus kan, ya kan? Dan setelah zamannya Titus di 70 AD negara itu sudah hilang kan? Jadi hilang berkali-kali ya kalau kita pikir ya enggak? Iya, betul Bu. Di buku 4 kita belajar udah hilang katanya. Iya. Tapi 70 tahun kemudian muncul lagi benih itu walaupun sedikit tapi lama-lama menjadi berkembang sehingga menjadi zamannya Yesus kan seperti itu, ya kan? Ada lagi zamannya Yesus lagi. Tapi kemudian di tahun 70 AD dihancurkan lagi. Dihancurkan lagi. Berarti tidak ada lagi negara Israel kan? Ya. Bilangnya sekarang bukan Israel ya Yahudi ya. Bagaimana begitu ya kan ya. Nah, tapi dong ada negara Israel dipulangin lagi ketika Perang Dunia Kedua dipulangin lagi. Jadi semua Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu semua bicara tentang Israel lagi, bahwa Tuhan mau membawa mereka kembali ke Israel. Ya kan? Ya perlu Perang Dunia Ketiga lagi kan? Gitu seperti itu. Kenapa? Karena walaupun kembali nggak bisa tanahnya ya masih di situ masih ada Muslim juga gitu kan. Berarti belum bisa conquer semua tanah itu. Jadi perlu apa? Perlu Perang Dunia Ketiga. Jadi seperti itu. Iya. Paham Bu, tapi di ya. sini Nah, jadi memang secara jasmani mereka pun disuruh pulang ya. Banyak orang Yahudi pulang. Kayaknya aku dulu kayaknya aku punya bibit-bibit Israel nih misalnya gitu ya kan. Pengen pulang nih, ya pulang ya ke Israel itu, ya kan? Nah, tapi mereka bayangkan. Jadi secara nanti di dalam sejarah pun maksudnya mereka pun akan kembali ke tanah Israel. Itu secara jasmani. Tapi secara rohani kan ujung-ujungnya ada yang namanya Alkitab tuh ada jasmani digenapi, tapi rohani juga digenapi. Nubuat itu selalu ada dua. Jasmani sama. Nah, hari ini Israel, kita adalah Israel kan? Roma 2 ayat 28 sampai 29 kita adalah Israel rohani. Rohani. Ya, kita adalah orang Yahudi rohani kan, Roma 2 dibilangin begitu, ya kan? Kita juga mau pulang, kita disuruh pulang kampung halaman, maksudnya begitu. Nah, untuk bisa pulang kampung halaman, kita mesti menjadi orang-orang yang menggenapi perjanjian, karena Tuhan bilang apa? Aku mau kasih kamu tanah Kanaan, yaitu tanah sorga. Nah, kalau kita nggak bisa injek tanah sorga itu, berarti kita bukan orang yang menggenapi perjanjian Tuhan. Iya. Betul, seperti bangsa Israel tegar-tengkuk ya Bu. Iya, seperti itu. Tidak mau taat. Ya, baik, terima kasih Bu Alida Nanti untuk kalau pencerahannya. baca buku kelima lebih seru. Iya, terima kasih Bu. Iya, saya kembalikan pada Ibu Ratna ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Dewi, Bu Aling. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya atau menambah ya. Ini tadi ada di chat ada tambahan, ada di chat ya. Iya. Roma 9 ayat 27 dan dia tulis Bapak Bun Menglim nulis dan Yesaya berseru tentang Israel sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Iya, jelas. Iya. Jadi bukannya itu tetap sisanya sedikit. Hari ini juga sama ya kan, hanya sisanya gitu ya kan, seperti itu. Terima kasih Bu. Tapi memang Bu dalam praktek kita sehari-hari juga ya itu kita ini di dunia ini kan sementara ya Bu. Kita akan kembali ke rumah Tuhan. Tapi itu juga masih banyak orang yang takut melalui proses ini. Padahal itu kan kembali ke rumah Bapak istilahnya gitu kan ya Bu. Ya, iya, itu sama kayak orang Israel yang ada di Babel. Aduh, gimana ya? Aku nggak mau lah, aku mau lama-lama dulu di Babel. Kita mau pulang ke Yerusalem, gitu. Betul, iya. Saya jadi ingat Bu, saya punya teman dia bilang gini, saya baca Alkitab ya Dewi gitu. Tuhan Yesus bilang aku sudah mempersiapkan tempat padamu. Kalau saya boleh ngomong, buat orang lain dulu deh Tuhan, saya ntar dulu. Bilang gitu. Aku sampai ketawa dengar
dengernya kalau dia ngomong begitu. Ya, itu seperti itulah kira-kira. Iya. Masalahnya urusannya banyak, belum selesai. Iya, tunggu dulu Tuhan, masih belum. Ya, betul Bu. Memang bisa diartikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang Ya. ini, di zaman ini ya Bu ya. Ya, Semua betul. apa yang terjadi di dalam Alkitab itu betul-betul memang nubuatan atau semua itu memang sudah dijalani, dan Ya. tinggal kita saja yang harus mengupas apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajarannya hari ini. Mungkin tidak ada lagi, saya tidak lihat ada raise hand yang ingin bertanya, maka untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajarannya, kami mohon kepada Ibu Alida untuk menyampaikan closing statement dan dilanjut nanti dengan doa penutup, doa Bapak kami. Silahkan Ibu Alida. Ya, jadi kalau kita melihat ya sejarah raja-raja ya, kan setan terus-menerus mengganggu umat Tuhan ya. Membuat mereka berusaha supaya mereka itu berdosa dan juga melawan Tuhan ya. Tujuannya apa? Tadi sudah dijelaskan, supaya pewarisan iman itu terhenti ya, stop ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang setia sama perjanjian ya. Dia tidak membiarkan bahwa pelita perjanjian itu padam ya. Nah, hari ini kita harus bersyukur ya, karena Tuhan itu selalu memelihara kita, ikut campur dalam urusan hidup kita ya, dan membuat supaya kita make sure supaya roh pelita kita pun tidak padam ya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang hanya menaruh harapan kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus saja, dan kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman ya, supaya kita pun sendiri bisa menjadi pelita ya, pelita yang terang, yang bukan ditaruhnya di kolong ranjang, tapi kita bisa menjadi pelita yang ditaruh di kaki Dian, yang bisa menerangi ruangan, yang bisa menerangi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Alida untuk pembelajaran hari ini, dan pembelajaran kita yang bulan depan itu akan jatuh nanti tanggal 1 Maret 2026. Jamnya masih sama seperti hari ini, yaitu jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 9 pagi waktu New York, jam 3 sore waktu Jerman dan sekitarnya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti pembelajaran hari ini, yang sudah bergabung bersama kami hari ini, serta juga saudara-saudari yang sudah mengambil bagian dalam pembelajaran hari ini, baik yang ada di depan layar maupun yang di belakang layar. Dan terima kasih juga untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.